sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga sore hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis insyaallah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat dan sekaligus sebagai penentram hati di permukaan bumi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan mempelajari surat Al-Adiyat, surat yang ke 100 ya, urutan 100 kalau tidak salah. Surat ini merupakan surat yang masih makkiyah ya, masih makkiyah, turun di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan jumlah ayatnya ada 11 ayat ya, dan termasuk dalam kategori al-mufassal, ayat-ayat pendek karena kependekannya itu seringkali dibaca dalam salat. Surat ini membahas terkait dengan manusia, karakter dan tabiat manusia. Surat ini membahas terkait dengan karakter dan tabiat manusia ya. Di mana manusia tentu berbeda dengan makhluk yang akan disebutkan oleh Allah, yaitu kuda perang, kuda tunggangan. Jadi kuda tunggang itu adalah kuda yang taat kepada tuannya, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu surat tadi, wal adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang, atau demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi atau di waktu subuh. Fa atharna bihi naqwa, maka ia menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur,
maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada, dinampakkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Di awal tadi sudah sebutkan tentang surat ini, surat namanya Al-Adiyat, diambil dari wal adiyati dhabaha. Jumlah ayatnya ada 11, kategori surat Makkiyah, bahasan surat sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia. Ini pokok pokok bahasanya, sifat-sifat manusia. Kemudian kita akan lihat penjelasannya, hubungan dengan surat sesudahnya. Pada surat Al-Qari'ah, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Hawiyah disebabkan timbangan amalnya yang ringan. Orang yang masuk dalam surga itu karena timbangan amalnya berat. Sedangkan orang yang masuk ke dalam neraka Hawiyah karena timbangan amalnya ringan. Dan dalam surat Al-Adiyat Allah menjelaskan sifat manusia yang menjadi sebab ringan timbangan amalnya. Karena manusia itu angkuh dan sombong kepada Tuhannya, tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga amalnya ringan, dosanya berat. Itulah yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka Hawiyah. Hubungan dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Zalzalah. Bila dalam surat Al-Adiyat Allah jelaskan terkait manusia yang angkuh dan sombong, cinta harta dan lupa kubur, maka dalam surat Al-Zalzalah Allah jelaskan bahwa setiap perbuatan manusia ada konsekuensi hukumnya, dan semua perbuatannya akan diperlihatkan, dan bumi akan menjadi saksi atas kebenaran fakta itu. Jadi setiap perbuatan kita itu jangan dikira tidak ada konsekuensi hukumnya, ada balasannya di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika kita berada di masjid ini, insya Allah Allah akan catat sebagai amal baik dan Allah akan perlihatkan hasilnya di akhirat. Tetapi sebaliknya, jikalau kita berada di tempat maksiat, walaupun tidak ada orang yang melihat kita, atau hanya 4 mata atau sedikit orang yang melihat kita, dipastikan bahwa di akhirat Allah akan membongkar semua rahasia-rahasia yang kita selama ini tutupi. Itulah makanya berhati-hati dalam bertindak, karena sesungguhnya setiap perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita itu akan ada konsekuensi hukumnya. Pembahasan surat. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan 3 jenis ciptaannya. Jadi kalau melihat kata sumpah dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan 3 jenis ciptaannya. Pertama adalah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi duha, demi malam. Itu cirinya ya. Kalau ada kata sumpah dalam Al-Quran, bisa jadi itu ciptaannya yang berkaitan dengan waktu. Bisa jadi yang kedua bersumpah dengan ciptaannya di langit, demi bintang, demi matahari, demi bulan, itu biasanya. Dan yang ketiga Allah bersumpah dengan ciptaannya di bumi. Maka di sini sebutkan demi kuda perang, wal adiyati dhabaha, demi bumi, demi buah tin, demi buah zaitun, itu ciptaannya yang berada di permukaan bumi ini. Dan ingat, ketika Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya, ciptaan itu memiliki kelebihan tertentu dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Buah tin, buah zaitun itu hanya adanya di Palestina. Ketika Allah bersumpah dengan kuda, kuda ini memiliki keistimewaan karena dia mampu untuk masuk ke tengah-tengah musuh walaupun dalam keadaan lapar dan tetap bersemangat. Dan dalam sebuah tafsir dijelaskan terkait dengan kuda perang ini, satu-satunya hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai sumpah, jangan lupa, dijadikan sebagai sumpah cuma kuda saja. Betul bahwa Allah menyebut beragam ciptaannya dalam Al-Quran, tetapi tidak dijadikan sebagai sumpah. Allah menyebut semut, cuma disebut an-namal saja. Allah menyebut kemudian ibil,
onta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tetapi tidak dijadikan sebagai sumpah, tapi terkait dengan kuda perang, satu-satunya makhluk yang Allah bukan makhluk, satu-satunya binatang yang dijadikan sebagai sumpah hanyalah kuda perang saja, kuda perang, karena dia memiliki keistimewaan dibanding dengan binatang-binatang yang lain. Dia kemudian begitu tegar menghadapi musuh, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya walaupun harus berhadapan dengan musuh yang luar biasa besarnya. Itu jadi teman-teman ada wawasannya bahwa Allah bersumpah dengan 3 jenis ciptaannya. Kita akan lihat masuk, Allah bersumpah dengan kuda perang, demi kuda perang. Walaupun di sini terjadi perbedaan di kalangan para sahabat juga dengan ahli tafsir, yang dimasukkan wal adiyat, ada yang mengatakan adalah kuda perang, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan wal adiyati dhabha adalah onta pengangkut jamaah haji dari mana, dari Arafah menuju Muzdalifah dan dari Muzdalifah menuju Mina. Ada yang berpendapat begitu, tetapi sebagian besar ulama berpandangan bahwa wal adiyat yang dimaksudkan di sini adalah kuda perang, karena dia memiliki memiliki suara sendiri ketika masuki wilayah perang. Kuda itu lihat aja kalau lagi ngamuk, lagi marah, lagi semangat, itu ada bunyi-bunyi khusus begitu ya. Berbeda dengan binatang lain yang menunjukkan ketakutan, tapi kalau kuda itu suaranya suara aungan yang menunjukkan keberanian dan akan membangkitkan semangat yang menungganginya untuk maju ke medan perang. Nah, coba aja nanti kalau ada peperangan gunakan kuda, itu ada aungan khusus yang keluar dari mulutnya yang menambah semangat orang yang mengendarainya. Kalau sekarang mungkin bukan lagi kuda ya, tapi kuda sudah sudah peralatan canggih. Dan demi kuda yang menyetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, coba. Jadi dia semangat keluar, ketika dia keluar itu kemudian nggak pernah kurang semangatnya, semangat terus sehingga sampai keluar dari kuku kakinya itu api. Kemudian demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, ini bukan siang, pagi disebutnya, wal adiyatu fal muriyati fal mughirati subha. Kalau bahasa kita subuh, waktu subuh. Nah, subuh. Maka ia menerbangkan debu, lagi-lagi menunjukkan saking semangatnya debu itu kemudian terbang dan menyerbu tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, itu. Jadi Allah kemudian bersumpah dengan kuda ini, menunjukkan karakter kuda yang begitu hebat. Dia masuk ke tengah-tengah musuh dengan penuh semangat dan dia menerbangkan debu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia, innal insana lirabbih lakanud. Kuda perang versus manusia. Setelah Allah bersumpah dengan kuda perang dengan berbagai kecekatannya, Allah menyebutkan objek sumpah. Jadi perhatikan ya, ketika Allah bersumpah, jangan hanya memfokuskan perhatian pada sumpahnya, tetapi objek sumpahnya itulah yang harus kita perhatikan. Contohnya, wal asr, demi masa. Objek sumpahnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Wahai manusia, ketika anda salah memanfaatkan waktu, anda akan menjadi orang yang merugi. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ada nanti objek sumpahnya. Objek sumpah itu yang harus kita perhatikan. Apa pesan Allah yang ingin disampaikan kepada kita setelah Allah bersumpah dengan salah satu ciptaannya. Dalam surat ini ketika Allah telah bersumpah dengan kuda perang, Allah kemudian menyebutkan objek sumpahnya. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Muncul objek sumpah. Allah kemudian membandingkan antara kuda yang begitu semangat dengan dengan manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Di sini Allah menyebutkan bahwa kuda itu berangkat di subuh hari, tetap semangat masuk ke tengah-tengah musuh. Kira-kira bayangan kita kalau seandainya kuda itu masuk ke tengah-tengah musuh di waktu subuh,
kira-kira sudah sarapan pagi enggak? Sudah sarapan pagi belum? Kudanya ini belum. Tetapi walaupun dia belum sarapan pagi, belum mendapatkan nikmat seperti yang diharapkan, tetapi tidak pernah mengurangi semangatnya. Kata tuannya, keluar, siap, kata sang kuda. Kemudian di tengah jalan tidak pernah bermalas-malasan dan memprotes tuannya, Tuan, saya kan belum makan. Caranya gimana? Saya udah mogok aja, nggak mau berangkat. Tidak, kuda tidak ada karakter dan tabiat seperti itu. Dia tetap bersemangat masuk ke tengah-tengah musuh dan kemudian menyerang musuh itu sendiri. Bagaimana dengan manusia? Walaupun sudah sarapan pagi, tetap saja tidak sholat duha. Walaupun kemudian sudah makan siang, tetap saja malas-malasan datang ke masjid untuk sholat zuhur. Walaupun dia sudah dapat nikmat berupa pakaian, makanan, segala macamnya, hayya ala sholat, tetap saja tidak bergeming untuk datang segera ke masjid. Wahai manusia, baca Quran sebagai pedoman hidup kalian, tetap saja nggak mau kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Ayo kemudian ikut pengajian. Enggak, saya nggak mau ikut pengajian. Apakah kamu sudah dapat nikmat? Iya, dia sadar banyak nikmat yang dia terima, tetapi tetap saja angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbeda jauh dengan ketaatan kuda kepada tuannya. Walaupun berangkat di subuh hari atau bisa jadi sebelum subuh dan dia belum makan, tetapi dia tidak pernah berkurang semangatnya untuk maju ke medan perang dan kemudian masuk ke tengah-tengah musuh dengan penuh semangat. Manusia itu ingkar dengan Tuhannya, suka menghitung musibah, mengungkit kesulitan. Itu disebutkan dalam tafsir Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan di sana, di antara pengertian innal insana li rabbih lakanud adalah manusia itu suka menghitung-hitung musibah tetapi lupa dengan nikmat. Nah, itu. Kira-kira begitu enggak? Begitu dapat musibah, satu musibah saja dihitung terus. Sekian ribu nikmat, seolah-olah lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sekali tidak bisa bayar PLN atau bayar kemudian sekolah anaknya yang 10 bulan 20 bulan yang lancar bayarannya itu karena rezekinya berlimpah. Dia kemudian tidak pernah ingat. Itulah karakter dan tabiat manusia. Ya, Anda nggak pernah mengalami begitu? Begitu kesandung kakinya, ya Allah, kenapa? Apa salah saya? Kenapa saya harus kesandung? Padahal sudah sekian kilo dia berjalan, dia tidak pernah kesandung, tetapi dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suka menghitung musibah, mengungkit kesalahan dan lupa akan nikmat Allah. Mengejar nikmat, lupa bersyukur. Yang diingat dikejar nikmat, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dapat nikmat, dia tidak mensyukur nikmat itu dulu, lalu kemudian berharap lagi nikmat berikutnya. Ya Allah, aku ingin mobil mewah, padahal sudah ada mobilnya. Syukuri dulu mobil yang ada itu, baru minta untuk berikutnya. Tapi manusia cenderungnya adalah begitu dapat nikmat 1 juta, ya Allah, aku ingin beli motor yang harganya 10 juta, kurang lagi 9 juta. Padahal 1 juta belum disyukuri, minta lagi, ya Allah masih kurang 9 juta. Akhirnya yang dia lakukan adalah terus mengejar nikmat tetapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang manusia itu dia kemudian suka membandingkan antara ibadah yang dia lakukan dengan nikmat yang dia terima. Ya Allah, saya kan sudah qiyamul lail, saya sudah rajin setiap malam qiyamul lail, kenapa saya mau beli motor kok nggak dikasih juga? Kira-kira kalau orang seperti itu, ini kira-kira ada adabnya nggak kepada Allah? Orang ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya nikmat itu hanya harta, sedangkan yang nikmat lain tidak pernah diingat-ingat. Justru kita harus berterima kasih bahwa mampu bangun untuk qiyamul lail itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kemudian mampu untuk bangun sholat subuh di masjid, itu adalah nikmat yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Sehingga Allah menyebut bahwa nikmat terbesar adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, kita tidak boleh puas dengan hidayah, sehingga dalam sholat kita setiap membaca Al-Fatihah tetap meminta tambahan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi wahai manusia,
Jangan sampai suka menghitung musibah tetapi lupa nikmat. Jangan sampai terus mengejar nikmat tetapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian suka semua ciptaan Allah tapi lupa penciptanya. Siapa dia yang memberi Anda? Enggak tahu. Pokoknya kemampuan saya saja, kehebatan saya. Mungkin sekarang baru terasa betapa Allah sangat berkuasa hanya dengan makhluk kecil yang bernama corona. Nah, corona 19 ini manusia kemudian menjadi panik semuanya. Tidak bisa kemudian berkutik hanya dengan binatang kecil yang merupakan tentara Allah yang dikirim kepada kita. Baru corona, tetapi manusia sudah tidak bisa kemudian berbuat apa-apa. Di Indonesia sendiri sudah berapa kali kemudian ganti personal untuk menangani COVID ini, ganti nama, ganti orang, ganti nama, ganti orang, tetap saja kemudian kasus per hari bisa mencapai 4.000 dan kematian semakin meningkat dan jumlah penderita semakin bertambah. Karena ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru kita sadar ternyata nyari kerja adalah pekerjaan yang sangat susah. Tetapi itulah manusia tetap saja seolah-olah tidak sadar bahwa ini semua adalah teguran dari Allah. Anda harus kembali kepada Allah, Anda harus kembali ke masjid, Anda harus kembali kepada Al-Quran, dan jangan kemudian mengabaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sekira hubungan antara manusia dengan kuda tadi. Makanya perhatikan dalam Al-Quran ya teman-teman, ketika Allah selalu berbicara dengan yang negatif itu, Allah menggunakan kata insan, atau dengan kata lain bahwa kata insan dalam Al-Quran itu selalu berkonotasi negatif. Kata insan dalam Al-Quran selalu berkonotasi negatif. Kalau mau yang baik adalah kata rijal. Nah, rijal itu generasi yang baik, tokoh yang kokoh yang baik. Nah, itu baru rijalul la tulhihim tijaratu wala bain. Tapi kalau hanya insan itu konotasinya negatif. Maka teman-teman nanti kalau ingin menamai yayasannya harus ada tambahannya, insan mulia, insan Qurani, insan berkarakter, insan cerdas, cendikia, begitu. Supaya ini kalau cuma insan, yayasan insan, ya dalam Al-Quran insan itu selalu berkonotasi negatif. Perhatikan, innal insana lafi khusr, kata insan. Dalam surat Al-Alaq, innal insana kalla innal insana la yatagha, sungguh manusia itu sangat sombong kepada Tuhannya, selalu merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Innal insana la zalumun kafar, manusia itu adalah zalim, lagi kufur nikmat, selalu berkonotasi negatif ya. Makanya kita tidak cukup hanya insan-insan biasa, harus menjadi insan mulia dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan insan. Dalam Al-Quran itu kalau menggunakan memanggil manusia, terkadang menggunakan dengan insan, kadang menggunakan an-nas, masih bagus kalau an-nas, kadang menggunakan al-mar'u, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kadang juga menggunakan, ini yang paling bagus adalah kata rijal. Rijal dalam Al-Quran itu ada 4 kali disebutkan oleh Allah dan berkonotasi positif. Tapi rijal yang tidak ada di belakangnya nisa ya. Nah, rijal nggak ada nisa di belakangnya itu bagus. Tapi kalau ada rijal nisa di belakangnya itu cuma laki-laki perempuan doang. Tapi kalau rijal nanti tidak menemukan kata perempuan di belakangnya, itu dia. Dan perempuan juga masuk kata rijal. Contohnya minal mu'minina dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebagian orang, sebagian tokoh, sebagian generasi rela untuk kemudian mati dalam medan perang, dan sebagian lain menunggu giliran untuk mati dalam medan perang. Artinya bagus. Dalam surat At-Taubah disebutkan di sana bahwa di situ ada orang yang kemudian suka membersihkan diri, suka kemudian bertatahur, suka berwudu, suka bersuci.
Dalam surat An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Jadi teman-teman, jadilah apa? Rijal, dan jangan jadi insan. Insan itu tabiat negatif. Rijal itu adalah tokoh yang kuat, yang kokoh, yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita dengar dengan apa namanya, rijalun Qur'ani, tokoh-tokoh generasi Qur'ani yang kokoh memegang teguh Al-Qur'an ini. Kemudian manusia tahu bahwa ia telah menerima beragam nikmat dari Allah, tetapi ia mengingkarinya dan enggan taat kepadanya. Allah berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Tahu bahwa saya banyak dapat nikmat sebenarnya, tapi kenapa ya hati ini tidak mau taat? Itu juga menjadi perhatian bagi kita semua yang sudah mendapatkan nikmat hidayah. Jangan kemudian hidayah itu keluar dari diri kita, karena ini adalah nikmat terbesar. Begitu hidayah keluar dari kita, tahu bahwa kita ini kemudian berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan, tetapi tidak mampu mencabut diri dari kedurhakaan itu dan tetap berada dalam kemaksiatan. Tahu bahwa saya ini adalah orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kemudian tidak mampu meninggalkannya karena hidayah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berdoa. Dalam doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu harus kita terus minta kepada Allah, karena nanti kalau Allah cabut hidayah, kita tahu diri kita sekali tahu bahwa saya adalah berada dalam kemaksiatan, tapi ya Allah, kenapa saya tidak mampu mencabut diri dari maksiat ini? Itu karena memang hidayah Allah sudah tidak ada dalam diri kita, atau mungkin ada tetapi itu kemudian redup-redup sehingga tidak mampu mencabut diri dari kemaksiatan yang kita lakukan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia tahu bahwa kita ini kemudian banyak dosa, tapi terkadang lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga hidayah itu dipelihara oleh Allah dan kita pun kemudian bisa merasakan nikmatnya Islam di dunia ini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Lalu setelah itu Allah menyebutkan tentang kenapa kemudian manusia itu kenapa sih selalu ingkar, suka menghitung musibah, lupa menghitung nikmat. Kenapa yang dilihat adalah musibahnya tapi tidak pernah dilihat nikmatnya, padahal lebih banyak nikmat daripada musibah. Secara logika kan nggak perlu bersusah payah ya, nggak perlu kemudian memprotes Allah, toh nikmatnya setiap saat kita terima, musibahnya hanya sesekali. Dan itu yang menjadi sebab Nabi Ayub malu berdoa kepada Allah karena baru sakit sekian tahun, sekian puluh tahun, sedangkan dia sembuh sekian puluh tahun yang lain. Dia nggak mau berdoa, ya Allah sembuhkan cepat, enggak, biarkan. Tapi karena tenggorokannya kemudian sudah ada penyakit yang menghalanginya untuk berzikir kepada Allah, baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan dari penyakitnya. Berapa tahun Nabi Ayub sakit? Dalam kisah disebutkan beliau sakit selama 18 tahun tanpa henti. Penyakitnya adalah penyakit yang bukan sekedar mengerikan ya, tetapi menjijikkan. Penyakitnya sehingga semua istrinya, anaknya, keluarganya menjauhinya, hanya berdua dengan istrinya saja, tapi tetap saja sabar dan tabah menghadapi musibah itu. Dan para nabi lain juga menghadapi musibah yang sama, tetapi dia malu kepada Allah karena nikmat yang dia terima jauh lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan. Nah kalau sekarang apa coba? Nikmatnya terus menerus, sekali dapat musibah langsung, ya Allah ada apa dengan saya ya. Jangan cepat-cepat mengadu seperti itu, karena nikmat itu jauh lebih besar daripada musibah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan dalam ayat itu Allah mengungkap kesulitan itu dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya, sedangkan kemudahan itu tanpa alif lam. Oleh ahli tafsir disebutkan al-usr,
kesulitan itu hanya sesekali, sedangkan yusra berulang-ulang kali. Al-usr hanya sesekali dan al-yusr itu berulang-ulang kali. Itu makna dari inna ma'al usri yusra. Kesulitan ada alif lamnya, sedangkan kemudahan itu tidak ada alif lamnya. Kalau itu disadari semua, insya Allah kita kemudian akan tabah dan sabar menghadapi situasi sulit apapun. Toh semuanya menghasilkan pahala. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. In asabahu sarra syakar wa in asabahu darra sabar. Bahwa ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dapat pahala. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar, dapat pahala. Semua yang dia alami menjadi sumber pahala, tergantung pensikapannya ya. Kalau sikap kita benar, insya Allah dapat pahala terus menerus. Lalu Allah mengungkap penyebab manusia ingkar kepada Tuhannya apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ada yang mengatakan karena cintanya kepada harta dia bakhil. Dia bakhil itu karena cinta kepada harta. Jadi ternyata penyebabnya itu tidak pernah bersyukur kepada Allah karena terasa terus kurang hartanya. Sudah dapat 1 triliun, ternyata dia ingin 2 triliun, berarti kurang 1 triliun. Ada pengusaha rokok di Indonesia ketika Jakarta menerapkan PSBB jilid kedua, langsung bersurat ke presiden dengan meminta supaya PSBB tidak diberlakukan lagi karena dia sudah mengalami kerugian selama masa pandemi ini 196 triliun. Pengusaha rokok ya, itu dia bersurat ke presiden, Pak Presiden mohon PSBB di Jakarta dibatalkan karena saya telah mengalami kerugian 196 triliun. Kita juga kaget, ternyata ruginya besar juga ya. Tetapi mengapa kalau rugi kemudian diumumkan, kalau untung nggak pernah ada suara-suara saya untung? Nah itu dia, termasuk lakanud, manusia itu angkuh kepada Tuhannya. Termasuk kita juga seringkali begitu. Semestinya kalau dapat nikmat umumkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan menyumbang ke masjid sebagai tanda syukur, dengan mendatangi fakir miskin dan anak yatim untuk menyumbang sebagai tanda syukur, itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi itu tidak dilakukan. Yang ada adalah begitu hilang sendalnya dikasih panitia masjid, diumumkan dong ke masjid, saya kehilangan sendal. Semestinya nggak usah, bersabar atas musibah itu dan sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya kalau Gotfan ditakdirkan untuk kehilangan sendal. Karena memang ada kalanya takdir itu karena itu kekhilafan kita, ada juga memang ketentuan Allah yang tidak bisa kemudian ditolak. Takdir oleh para ulama dibagi dua ya. Takdir oleh para ulama dibagi dua. Takdir yang tidak ada pilihan, tidak bisa memilih, dan yang kedua takdir boleh memilih. Takdir tidak ada pilihan, tidak boleh memilih, dan ada takdir kita boleh memilih. Contoh takdir yang tidak bisa memilih adalah kita lahir di mana. Kita inginnya lahir di Arab supaya kita bisa bahasa Arab, ternyata lahir di Tambun. Nah, kita inginnya supaya kemudian kita lahir dari rahim ibu-ibu yang kaya, ternyata lahir dari ibu yang miskin. Itu tidak ada pilihan, kita tidak bisa memilih. Kita inginnya kemudian lahir dengan fasih berbahasa Arab karena kita lahir di Arab, tapi ternyata lahirnya di Jawa sehingga hanya bisa berbahasa Jawa dan harus belajar bahasa Arab supaya bisa kemudian memahami dan berbahasa Arab. Begitu kira-kira. Kita ingin lahir di tempat-tempat yang baik, ternyata mungkin ditakdirkan lahir di tempat-tempat yang tidak baik. Itu karena memang tidak ada pilihan, ketentuan Allah. Kalau ditanya, ibu-ibu mau nggak lahir dari ibu-ibu yang cantik-cantik? Mau. Tapi kenapa ya Allah aku lahir dari ibu yang tidak cantik? Contoh begitu ya. Tidak ada pilihan. Tapi kalau memilih itu terkait dengan mau kaya atau tidak kaya. Bisa kan? Dengan bekerja bisa kaya. Saya dapat hidayah, tidak dapat hidayah, itu adalah takdir yang kemudian bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Sehingga teman-teman jangan mengatakan, kenapa anda tidak mau ke masjid? Saya belum dapat hidayah. Enggak, itu enggak benar. Karena hidayah itu bisa dicari. Dengan cara apa? Datang pengajian, membaca buku-buku Islam, kemudian menghadiri majelis ta'lim. Itu bagian dari upaya supaya kita bisa mendapatkan hidayah.
Kenapa Anda belum haji? Wah, menunggu panggilan. Panggilan dari mana? Anda harus menabung dulu sebagai usaha supaya bisa berangkat haji. Di situ bertemu antara takdir dari Allah dengan ikhtiar kita sebagai manusia. Itu ada pilihan di sana. Tapi manusia menyamaratakan, pokoknya takdir dari Allah semua. Saya tidak bisa memilih. Enggak bisa. Ada yang bisa dipilih, tetapi ada juga yang memang tidak bisa memilih karena sudah merupakan takdir ketentuan dari Allah seperti itu. Sakit, kira-kira takdir enggak? Iya takdir, tapi itu bisa diusahakan. Coba kalau mau kena corona, tinggal ke rumah sakit, bergaul dengan pasien-pasien terdampak corona, terpapar corona, tidak pakai masker di sana, kemudian cikipi ya, cipiki, itu besok siap-siap untuk dapat corona juga. Ada ikhtiar di sana. Tapi kalau seandainya kita kemudian sudah menghindar, menjaga jarak segala macam dan tetap terdampak, itu namanya takdir yang memang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Cinta dengan harta sehingga dia bakhil, sehingga dia kemudian angkuh, sehingga kemudian memandang remeh syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menghargai aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, teman-teman perhatikan redaksi ayatnya. Redaksi ayatnya di sini menggunakan harta itu dengan bahasa al-khair. Khair selama ini apa namanya kalau al-khair? Artinya khair apa? Baik, kebaikan. Mengapa Allah menggunakan kata harta dengan khair? Artinya harta itu bisa baik, bisa tidak baik, tergantung siapa yang memegangnya. Harta berada di tangan-tangan orang soleh, walaupun hartanya banyak, tetap dia adalah sebuah kebaikan karena digunakan untuk kebaikan. Tetapi ketika al-khair, harta ini berada di tangan-tangan orang yang tidak benar, tidak baik, maka pasti harta itu menjadi tidak baik. Itulah hikmahnya mengapa Allah menggunakan kata harta dengan al-khair di sini. Wa innahu lihubbil khair. Semestinya kan wa innahu lihubbil mal. Al-mal la syadid. Tapi al-khair digunakan supaya apa? Harta itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Maka kata Rasulullah, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta berada di tangan-tangan orang saleh. Teman-teman, jadilah pengusaha semuanya yang kemudian banyak harta dan banyak hartanya, sehingga harta itu tidak kemana-mana, semuanya untuk kebaikan. Dibanding di tangan orang-orang yang tidak beriman, susah-susah kemudian mencarinya, atau kemudian mempekerjakan banyak orang, setelah dapat uang banyak dia ke Singapura untuk main judi. Dalam semalam habis uangnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Pulang ke Indonesia, kemudian ditekan lagi para karyawannya supaya bekerja lebih keras lagi, harus lembur, harus ini dan harus itu. Setelah dapat uang banyak, lagi-lagi ke Australia untuk berjudi, ke Amerika untuk berjudi, untuk berzina, bersenang-senang sana. Berarti hartanya itu adalah apa? Keburukan baginya karena dia gunakan untuk kemaksiatan. Teman-teman, jadi jangan cinta harta ya, jangan cinta harta, karena itu menjadi sebab nanti kita akan sombong kepada Allah. Yang diingat adalah musibahnya, nikmatnya kemudian terlupakan. Itulah hikmahnya ketika kemudian mengeluarkan zakat, itu bukan sekedar kita mengeluarkan kewajiban, menunaikan kewajiban, tidak. Zakat itu ada tujuannya dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Bahwa ambil harta mereka, pungut harta mereka. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta dan mensucikan hati. Membersihkan harta, mensucikan hati. Jadi ketika zakat kita keluarkan, harta menjadi bersih. Ketika zakat kita keluarkan, hikmahnya mensucikan hati. Suci dari mana? Dari tamak, dari cinta harta, dan dari rakus. Cinta harta, bakhil, dan rakus tadi. Insya Allah kalau kita sering-sering mengeluarkan zakat, itu harta seolah-olah ada di tangan, tapi tidak ada dalam hati. Doa Abu Bakar ketika mendapatkan harta, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta dunia dalam genggaman kami dan jangan masukkan ke dalam hati. Begitu masuk ke dalam hati susah keluarnya. Tapi kalau tetap berada di tangan, insya Allah itu akan mudah dikeluarkan.
hindari cinta harta, karena akan berbuah sombong kepada Allah dan akan berbuah bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya. Selanjutnya, Allah memotivasi agar manusia tidak terperdaya dengan harta dan dunia dan beralih lebih mencintai akhirat, dan mengingatkan tentang keadaan akan dialami pasca kematian dan ketika dibangkitkan dari kuburan. Jadi mari kita beralih cinta dunia menjadi cinta akhirat. Cinta dunia, cinta akhirat. Karena di sini ingatkan bahwa umur kita terbatas, tidak terlalu lama di dunia ini. Kalau tidak ada tujuan, mengapa kita diciptakan? Itu harus diingat ya. Kalau saya sudah kaya-kaya, hartanya sekian triliun, umpamanya sekian miliar, tapi kok mati-mati juga. Kenapa ya Allah tidak dipanjangkan sampai 1000 tahun sampai hartanya habis? Ternyata memang Allah menciptakan kita bukan untuk mengumpulkan dan menumpukan harta. Maka kita selalu kemudian bertanya dalam diri kita, limadza khuliqna? Limadza khuliqna? Kenapa kami diciptakan? Kenapa kami diciptakan? Kenapa kami diciptakan? Itu terus harus ditanyakan supaya kita faham bahwa tugas kita bukan untuk sekedar mengumpulkan harta, tapi jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi memang untuk beribadah, bukan untuk mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta hanya sebagai sarana untuk beramal, bukan tujuan hidup. Mari kita beralih mencintai akhirat, dan mari kita selalu memikirkan apa yang terjadi setelah kita dibangkitkan dari kuburan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Semuanya tiba-tiba nongol. Apakah kemudian juga yang tidak di kuburan akan dibangkitkan? Ini kan kata kubur, yang tidak dikubur gimana? Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar bahwa semua yang mati itu pasti dibangkitkan. Manusia mati dimanapun dia kemudian meninggal, itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain tidak menggunakan kubur, tapi sebutkan yauma yakhrujuna minal ajdath. Kata ajdath, dimanapun dia kemudian berada dan meninggal di situ dalam keadaan hanyut, dalam keadaan kebakaran, minal ajdath, semuanya akan keluar seperti kemudian kupu-kupu yang berterbangan. Nongol dia, nongol, masuk semua nongol. Dan ketika kita dibangkitkan dari kuburan, bukan selesai masalah, di kuburan saja ada masalah. Bagi siapa yang beriman, alhamdulillah bisa mendapatkan nikmat kubur. Makanya Utsman bin Affan ketika kemudian ada seorang sahabi yang meninggal, yaitu Hani, ada seorang sahabi yang meninggal, dia kemudian setelah semua orang pulang, dia masih di situ terus. Lalu ditegur oleh salah seorang sahabat, Utsman, orang-orang sudah pulang semua, kenapa anda tinggal di sini? Kata dia, disinilah fitnah pertama. Ketika kita kemudian lulus di fitnah pertama di kuburan ini, maka kita akan selamat selama-lamanya. Tetapi bila kita tidak lulus di fitnah ini, fitnah terkubur, maka selama-lamanya kita akan menjadi orang yang sengsara. Maka di situ Utsman kemudian menangis. Teman-teman, biasakan datang untuk ziarah kubur. Ziarah apa? Ziarah kubur. Dekat kok. Pemakaman di sini ada deh, dekat-dekat sini ya. Ada, tinggal ke situ. Apalagi kalau misalnya datangnya situ setengah malam, jam 12 malam. Nah, itu lihat itu apa yang lagi ngapain ahli-ahli kubur di situ. Kita akan menyangka bahwa mereka kemudian tidur di pembaringannya, peristirahatan terakhir. Enggak. Justru itu adalah fitnah pertama. Ketika orang kemudian selamat menjawab pertanyaan malaikat, insya Allah itu tanda baik. Kita akan bahagia selama-lamanya. Percaya enggak? Harus percaya. Kalau tidak percaya, kita tidak akan mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur itu bukan akhir segala-galanya, maka disebut sebagai alam barzakh. Kalau bahasa kita, alam transit. Alam apa? Transit. Dunia sudah ditinggalkan, tetapi belum di akhirat, belum nanti di padang mahsyar, karena akhiratnya kita belum dibangkitkan dari kuburan. Nah, disebut dengan alam penantian antara dunia dan akhirat. Di situ ada ujiannya, ada fitnahnya.
Nah, fitnahnya. Jadi digambarkan oleh para ulama ketika berada di kuburan itu karena yang ada adalah ruh, maka seperti orang bermimpi. Ketika kemudian dia orangnya baik dan mampu menjawab pertanyaan, maka dia selalu diperlihatkan bayang-bayangan surga. Maka dia kemudian berteriak, "Ya Allah, percepat kebangkitan ini. Aku ingin segera meraih surga yang sudah ada di depan mata." Adapun orang yang diperlihatkan, orang durhaka, akan diperlihatkan neraka terus menerus di hadapannya, sehingga dia berteriak, "Ya Allah, jangan sampai aku dibangkitkan kembali, karena khawatir akan mendapatkan neraka itu." Itulah yang akan didapatkan oleh Firaun, sehingga dalam surat Asy-Syura disebutkan, "An-nari 'uraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Setiap pagi, sore, malam neraka itu diperlihatkan kepada siapa? Firaun. Nah, jadi itu Firaun diperlihatkan neraka kepadanya setiap pagi dan sore. Ini menunjukkan ada azab kubur, cuma belum digabung antara fisik dengan ruhnya. Di akhirat kembali bertemu antara fisik dan roh, maka dua-duanya disiksa. Fisik disiksa, roh juga ikut disiksa. Di kuburan itu hanya ruhnya saja yang disiksa oleh Allah, tetapi itu juga siksaan seperti orang mimpi dikejar-kejar anjing. Itu betapa tersiksanya orang itu, dikejar anjing, kemudian apalagi kalau orang dikejar anjing kemudian kakinya kelilit, kelipat begitu, keikat, nah itu semakin merana dia. Begitulah gambaran tentang siksa neraka, siksa kuburan. Kita berharap supaya kita ini bisa semua lulus dalam ujian di kuburan, sehingga kita kemudian bisa terus bahagia di kuburan sebelum dibangkitkan nanti di hari akhirat. Ingat ya, kuburan selalu. Bulan depan saya akan tanya kembali, sudah ziarah kubur belum? Kalau mudah-mudahan kita sudah ziarah kubur semua ya, untuk mengambil pelajaran. Kebangkitan dari kuburan bukan semata fisik, tetapi Allah juga akan menyingkap apa yang ada dalam dada. Allah akan mengeluarkan rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi dalam dada. Itulah sebabnya ketika orang kafir dibangkitkan di kuburannya nanti di akhirat, tiba-tiba wajahnya hitam. Mengapa hitam? Karena dia tahu dalam dadanya banyak keburukan yang selama ini dia rahasiakan. Saya rahasiakan ini, rahasiakan itu, sehingga di dunia aman, wajahnya kelihatan ceria karena nggak ada orang tahu. Begitu dia dibangkitkan, fisiknya di akhirat lengkap, akan dikungkap juga, disingkap apa yang ada dalam dadanya. Sudah ketahuan orang kafir itu kemudian pasti dia buruk, karena disimpan di dalam dadanya itu banyak keburukan-keburukan. Allah singkap dadanya, wa husila ma fis sudur, maka wajahnya menjadi apa? Hitam. Dalam surat Al-Imran, wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang wajahnya hitam karena dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dia mengkufuri, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman wajahnya berseri-seri. Kita kini mudah-mudahan ya enggak pucat-pucat di akhirat kelak, semuanya ceria. Kenapa? Karena sore hari pengajian di Al-Ghotfan, setelah maghrib pengajian, baca Quran, di malam hari sejelang subuh bangun qiyamul lail, kalau Senin Kamis dia puasa, kemudian setelah itu dia suka bersilaturahim, bersedekah, hari-harinya diisi dengan kebaikan. Walaupun orang tidak tahu, begitu dibangkitkan dari kuburan, wa husila ma fis sudur, ternyata hatinya baik semuanya, dan kemudian apa yang tersimpan dalam dalamnya, semua rahasia-rahasianya baik semuanya. Maka dia kemudian tahu dirinya baik, maka wajahnya kemudian berseri-seri. Orang kafir di kuburannya saja berteriak, teman-teman. Orang kafir itu karena dalam surat Yasin itu disebutkan, semua orang ketika sebelum dibangkitkan dari kuburannya itu ditidurkan sejenak, sejenak aja, sejenak, nggak lama-lama, sehingga dia merasa aman, nggak ada masalah. Tetapi setelah itu tiba-tiba dibangkitkan, ya kok dia kemudian kaget dia, maka kok ada kebangkitan seperti ini. Akhirnya dia kemudian mengadu kepada Allah bahwa, ya Allah, ada apa ini, kok bisa dibangkitkan seperti ini, bahwa semuanya akan tersingkap dan terungkap apa yang ada dalam dada saya yang selama ini disembunyikan. Apa bunyi ayatnya?
Wa nufikha fis suri fa idahum wa nufikha fis suri fa idahum apa? Lupa nih, ada kata-kata nufikha. Kemudian Allah mampu membuka tabir dari dada karena Allah memiliki sifat khabir, maha teliti. Jadi perhatikan, dalam sifat Allah itu ada namanya alim. Alim itu maha mengetahui apa saja. Tetapi bukan sekedar maha mengetahui, tapi ada kata khabir, khibrah, maha teliti, maha teliti. Diteliti satu persatu. Harta ini dari mana? Kemudian setelahnya kemana? Diteliti. Lebih hebat dari KPK. KPK dulu ya, sekarang mah KPK-nya lagi melempem. Nah, KPK dulu itu diteliti, disadap. Perbicaraan kemana aja, aliran uangnya. Di dunia bisa kemudian berbuat seperti itu, tapi di akhirat nggak ada yang tersembunyi. Dan hakim tunggal hanyalah Allah. Kalau sekarang kan hakim MK-nya masih sekian orang, 9 orang. Hakim agungnya masih banyak. Di akhirat kelak cuma satu hakimnya, dan hakim itu maha teliti, khabir. Kalau misalnya ada yang apa namanya, yang menyangkal, ada saksinya. Saksinya dari mana? Bumi. Coba bumi, pernah kita lepas dari bumi? Gak ada, gak bisa. Dalam surat Al-Zalzal yang kita akan bahas nanti, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala insanu ma hala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita terkait dengan perbuatan kita. Kita tidak bisa lepas dari bumi. Masih menyangkal juga, kata dia buminya salah, itu nggak benar. Datang malaikat, dilihatkan videonya, jam sekian, detik kesekian Anda berada di sini berdua-duaan, diperlihatkan. Masih menyangkal juga, ada apa namanya, catatan amalnya. Ini catatannya yang setiap saat saya mendampinginya dia. Nggak bisa. Sehingga orang yang kemudian akan masuk neraka itu disebutkan dalam surat Al-Mulk, fa'tarafu bidambihim. Dia harus mengakui semua dosa-dosanya baru bisa masuk. Dan dia mengatakan setelah diperiksa seperti itu, memang saya tidak pantas masuk surga, saya lebih pantas masuk ke dalam neraka. Jadi begitu ini teman-teman, Allah itu maha teliti. Jangan dibayangkan manusia bisa kemudian dibohongi, bisa bisa ditipu. Enggak. Allah itu adalah maha teliti atas apa yang kita kemudian lakukan, sehingga di situ tidak akan terjadi kesalahan dalam penghukuman. Tidak akan terjadi. Kalau di dunia kan hakimnya salah mengambil keputusan karena alat buktinya mungkin tidak akurat, bisa saja. Pilpres umpama, mungkin karena alat buktinya kurang sehingga memutuskan perkara tidak sesuai dengan faktanya. Tapi di akhirat tidak bisa begitu, karena Allah memiliki sifat khabir, maha teliti. Itu saya kira pembahasan dari surat Al-Adiyat, dengan harapan kita kemudian betul-betul menyadari bahwa kita ini jangan sampai menjadi orang yang sombong, selalu berkaca pada kuda perang. Walaupun masih lapar, berangkat subuh hari, tapi tidak pernah kemudian menunda-nunda pekerjaannya, tidak pernah kurang semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Dia tetap semangat walaupun nikmat yang dia terima tidak sepadan dengan dengan pengorbanan yang dia keluarkan. Wahai manusia, tirulah kuda perang. Kalian belum sarapan pagi, jangan lupa tetap tilawah. Walaupun kita kemudian belum mengeteh pagi-pagi hari, jangan lupa kemudian khatamkan Quran 1 juz. Walaupun kita belum makan siang, tetap jangan lupa sholat zuhur, bertasbih kepada Allah. Dan jangan pernah mengukur nikmat Allah itu hanya dengan harta, tetapi ukur nikmat Allah dengan hidayah, dengan Al-Quran, diutusnya Nabi. Itu semua adalah nikmat terbesar yang kita dapatkan. Selain tentu nikmat-nikmat yang berupa harta, itu juga ada, tapi nggak ada artinya itu semua. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Rasulullah SAW, tidak ada contoh teladan Rasulullah. Mau kemana kita menjadi orang sesat? Bagaimana mungkin kita berada dalam petunjuk Allah kalau tidak ada Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa kemudian semangat beribadah kalau tidak ada teman-teman orang beriman? Hanya seorang diri beriman kepada Allah, tidak ada teman-teman seperti ini, itu tidak akan semangat. Keberadaan orang beriman di samping kita itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk kita bangun qiyamul lail di malam hari itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, la in syakartum la azidan
lazidannakum. Jika kita syukur nikmat, Allah akan tambah semangat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau nikmat itu kita tidak syukuri, maka Allah tidak akan tambahkan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang semangat dalam menempuh dan menjalani hidup di atas permukaan bumi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.